Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menyuluh, salam petani Indonesia. Indonesia adalah negara terbesar ketiga di dunia sebagai penghasil emisi gas rumah kaca. Timbulkan efek rumah kaca di Indonesia itu berasal dari hutan, di mana ya kebakaran hutan, kemudian penggundulan hutan, degradasi lahan gambut, ya itu disumbangkan lebih dari 80%. Sisanya itu berasal dari aktivitas manusia, limbah-limbah pabrik, dan sebahagian berasal dari pertanian. Untuk pertanian, emisi gas rumah kaca itu ya sebagian besar berasal dari pertanian, yaitu pertanaman padi. Lebih dari 70% ya, dari pertanian itu ditimbulkan oleh tanaman budidaya padi. Itu berasal dari pemupukan dengan menggunakan pestisida kimia, kemudian menggunakan pupuk sintesis dari pabrik, serta pengairan irigasi yang tergenang. Emisi-emisi yang ditimbulkan dari pertanian itu berasal dari gas-gas metana dan nitrogen hidroksida. Di bidang pertanian, ya, untuk salah satu cara kita untuk mengurangi gas efek rumah kaca ini, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita pasti menggunakan pupuk kompos. Kita menghindari sebanyak mungkin tidak menggunakan pupuk kimia. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan varietas padi yang unggul dan juga varietas yang adaptif terhadap cuaca iklim yang tidak konsisten, iklim yang ekstrim. Sehingga dengan varietas yang unggul ini ya dan adaptif terhadap iklim yang penggunaan varietas yang unggul dan adaptif terhadap lingkungan yang ekstrim sudah pasti akan mengurangi emisi daripada penggunaan pupuk nitrogen yang ada di dalam tanah. Jadi bisa mengurangi ya gas-gas metana dalam mengabsorpsi yang ada di dalam tanah. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan pestisida organik ya. Dengan pestisida organik ya kita bisa mencegah terjadinya residu bahan kimia yang ditimbulkan akibat penggunaan pestisida kimia. Ya baik itu pestisida nabati, pestisida hayati atau pestisida organik lainnya. Kemudian pengairan secara berkala atau pengairan basah kering itu juga bisa mengurangi emisi gas rumah kaca, di mana istilah kita di pertanian namanya intermittent. Jadi dengan areal sawah yang tidak tergenang sudah pasti mengurangi emisi karbon yang ditimbulkan di areal persawahan. Dengan jikalau terjadi penggenangan ya maka banyak bahan-bahan organik terjadi pembusukan di sekitar sawah yang menyebabkan peningkatan gas emisi rumah kaca. Salah satu kegiatan kita hari ini adalah untuk mengukur GRK di lahan persawahan. Jadi di sini ya bersama dengan teman-teman dan petani kita melakukan penyuluhan tentang bagaimana mengukur emisi gas rumah kaca. Jadi di sini ada chamber ya, ada chamber yang kecil. Chamber kecil ini gunanya untuk mengukur gas metana ya, NO2, nitrogen hidroksida, dan yang besar itu chamber untuk mengukur amonia ya. Posisi tulis Amonia. Rupanya mana? Jadi caranya adalah sebagai berikut ya kawan-kawan. Jadi yang pertama ya, chambernya sudah dilengkapi dengan alat yang namanya suhu ya, suhu udara di dalam chamber. Kemudian kedua ada alat kipas yang ada di dalam chamber. Kemudian dilakukan penyuntikan untuk pengambilan gas metananya, gas metana ya. Kemudian perhatikan ya dicucuk ke dalam ya dengan ke dalam. Kemudian disedot ya, pompa lagi sambil berkali-kali ya, pompa sedot 3 kali ya, ambil gas metananya, kemudian dicabut ya, kali yang keempat kalinya dicabut ya, stop, lalu ditutup bagian jarumnya, diangkat atau dicabut pelan-pelan ya, lalu disimpan ke dalam tube yang sudah disiapkan untuk penyimpanan gas metana. Selanjutnya untuk chamber yang kecil kita menghitung gas nitrogen hidroksida ya, sama seperti yang tadi pengambilannya ya, kemudian disuntik lalu disedot di dalam jarum ya, kemudian dimasukkan ke pial atau tube yang sudah disiapkan. Jadi seperti ini, lalu kemudian hasilnya akan dibawa ke lab ya selama 3 kali pengukuran. Jadi nanti kita mengukur ini ada 3 ulangan, kemudian dan pengukurannya skala berkala.
Jadi 3 kali ya, umur 30, 60, dan 90. Penghitungan ini ya, kita akan lakukan sebanyak 3 kali ulangan. Baik itu kita membandingkan antara TSA yang ada kegiatan organiknya seperti SIMO dan yang bersifat konvensional tanpa penggunaan bahan organik ya dari kegiatan SIMO ini gitu. Kemudian setelah itu kita melakukan pengujian secara berkala, pengukuran secara berkala, umur tanaman mulai dari 30 hari, 60 hari, dan 90 hari. Jadi saudara-saudara petani yang Indonesia, ayo kita pelihara lingkungan kita, go green, ya, kembali ke alam agar pertanian kita menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih berkualitas. Semangat penyuluh, salam petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.